Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Alhamdulillah. Marilah selalu kita baca wirid ini, terutama di bulan suci Ramadan ini, karena itu termasuk nasihat dari Rasulullah SAW. Ketika bulan Ramadan bacalah itu. Yang pertama minta 4 hal, yang dua yaitu sesuatu yang bisa mendapatkan ridho dari Allah, 2 hal. Kemudian yang 2 untuk kemaslahatanmu. Nah, kemudian doa hadis yang satunya ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah untuk menggapai Lailatul Qadar, maka Rasulullah mengajarkan membaca Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim gitu. Jadi kalau yang 4 hal itu, yang pertama yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Itu 4 hal itu. Yang pertama 2, sesuatu yang membuat kamu diridhoi Allah, yaitu baca asyhadu an la ilaha illallah 1, kemudian astaghfirullah 2. Nah, kemudian setelah itu diajak oleh Rasulullah untuk meminta kemaslahatanmu, kebaikanmu, 2 hal. Nah, yang pertama as'alukal jannah yang pertama. Terus yang kedua wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa neraka. Jadi sudah lengkap itu 4 itu. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Kemudian as'alukal jannata, aku minta kepadamu ya Allah diberi surga. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Kemudian ditambah dengan Allahumma innaka 'afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi maaf. Fa'fu 'anna, atau kalau sendirian fa'fu 'anni, maka ampunilah aku. Fa'fu 'anni ya karim, wahai zat atau Tuhan yang maha dermawan atau maha mulia. Jadi makna dari lafaz tersebut luar biasa. Baiklah, kita melanjutkan pelajaran berikutnya. Mungkin ini kita percepat. Nah, masih banyak. Jadi syukur-syukur bisa mendapat barokahnya khatam kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hukmi ta'lim. Sekarang hukum mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu agama. Ta'limul muta'alim fardu kifayatin. Mengajarkan agama, ya, terutama Al-Quran, hukumnya fardu kifayah. Berarti kalau sudah ada yang melakukan ngajarin, berarti tidak dosa semua. Tapi kalau satu komunitas di situ tidak ada yang ngajar satupun, maka dosa semua. Bahkan seandainya diharuskan menyekolahkan anak ke sekolah agama, maka diwajibkan seluruh penghuni di situ mencari anak untuk sekolah agama satu yang nanti diminta untuk mengajarkan di situ. Dan apabila tidak melakukan itu maka dosa.
termasuk orang-orang yang punya amanah mengajar agama kok tidak mengajar, dosa. Itu malah dosanya besar sekali. Kitmanul ilmi dalam Al-Quran ancamannya itu gimana ayatnya? Aktama gimana? Al-Baqarah kok. Wah ini hafidhahnya warah ini. Soalnya nggak biasa ceramah ya, nggak biasa dalil ya. Kalau baca ini tapi innalladzina yaktumuna ma anzalna minal kitab gimana? Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah. Mereka orang yang enggak mau ngajar, orang yang ilmunya dipakai sendiri, disimpan sendiri, yal'anuhumullah, dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhum la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu falahum. Mereka akan dilaknat oleh Allah dan mereka akan dilaknat oleh para pelaknat itu para malaikat penghuni langit yang jumlahnya bisa jadi triliunan. Maka soalnya dalam satu riwayat itu jumlah malaikat itu seperti jumlah makhluk hidup yang ada di bumi. Makhluk hidup yang ada di bumi kan kalau zaman dulu mungkin hitungannya cuma miliar, kalau zaman sekarang triliunan karena ada bakteri, ada bahkan nggak usah jumlah kuantitinya, jumlah jenisnya saja itu sudah miliaran. Semut aja kan ada berapa jenis semut itu 13.000 jenis gitu. Itu baru semut, belum yang lain-lain. Jadi malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Makanya sebagian ulama yang dibuka hijabnya itu sampai mereka tahu betul bahwa mekanisme di kehidupan gaib di alam selain kita tuh lebih kompleks dan lebih rumit. Jadi kalau di sini kita hidup tuh ada konsep tata negara, ada undang-undang nasional, internasional, terus ada ekonomi, ada ini itu di sana tuh lebih rumit dari itu gitu. Saking banyaknya makhluk hidup yang ada di alam sana. Nah itu nanti melaknat dan makanya ini moga-moga nanti momentum di bulan Ramadan ini tadarusnya sampai juz 15 ya. Nanti insya Allah ada di ini supaya kita dapat barokah. Insya Allah nanti khatam kita baca bersama-sama di momentum taraweh. Karena itu malaikat 60.000 malaikat nanti mendoakan kita dan hadir di majelis itu Pak, ketika khataman Al-Quran. Jadi insya Allah nanti kita khataman baca bersama-sama di sini supaya kita di barokahi 60.000 malaikat semalam suntuk gitu ya. Jadi sampai pagi didoakan terus sama 60.000 malaikat. Tuh khatam. Ya. Khataman Al-Qur'an. Enggak harus. Pokoknya setelah doa itu pulang ke rumah masing-masing tuh malaikat doain terus sampai pagi. Nah, itu makanya beberapa ulama itu ketika khataman Al-Qur'an itu syukurannya sampai luar biasa ya. Nah, karena tahu betul nilainya khataman Al-Quran. Alhamdulillah nih udah sampai juz 15 dan pembacanya juga lumayan, ada yang hafidhoh, kemudian Mas Khairul, bahkan anaknya Mas Khairul ya, bacaannya bagus itu, baru kelas 2 SD Pak, tapi bacanya luar biasa, makhorijul hurufnya bagus, terus dia wakofnya itu paham loh, wakofnya itu bisa, kalau nafasnya nggak kuat wakof, kemudian mulai dari pengulangannya itu bisa pas. Wah pinter itu yang ngajar itu. Saya kelas 2 SD kayaknya belum berani baca begitu nih. Baru kelas 2 udah ini. Insya Allah nanti moga-moga kita sempat ya baca khataman. Nah ini fardu kifayah. Jadi mengajarkan ilmu agama atau Al-Quran itu fardu kifayah. Fa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidan ta'ayyana alaihi. Kalau di situ cuma ada satu-satunya orang yang bisa mengajarkan, maka menjadi fardhu ain, menjadi kewajiban bagi dia satu-satunya. Kalau nggak mengajarkan dosa. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu ta'lim bi ba'dihim famtana'u kulluhum athimu. Dan kalau ada jamaah yang tidak mau ngaji, maka berdosa. Nah ini yang kadang tidak begitu disadari oleh masyarakat sekarang. Ya boleh jadi alasannya sibuk, waduh saya sibuk. Padahal dalam satu riwayat itu kalau sampai 40 hari orang tidak mengikuti pengajian,
Itu ancamannya di itu. Iya. Yamutul qalbu. 40 hari tidak mengikuti pengajian, hatinya mati. Yang penyakit paling besar di dunia ini adalah matinya hati. Itu. Jadi orang-orang itu tidak menyadari bahwa manusia itu terdiri dari dua hal, ada fisik, ada jiwa. Nah, padahal masing-masing itu butuh makanan, persis seperti fisik ini butuh makan, asupan. Nanti makannya itu ada gizi macam-macam, mekanisme makan itu kan. Dan jiwa juga demikian, jiwa butuh makanan. Nah, kalau nggak sampai dikasih makan bisa mati. Nah, kalau jiwa udah mati itu udah itu jadi penyakit dahsyat tapi tidak disadari itu kan. Hubungan dengan majlis seperti ini kan majlis offline nih, dengan majlis yang online itu gimana? Sama saja ya. Jadi mau YouTube mau langsung begini itu sama. Yang membedakan itu ketika di majelis YouTube itu perlu bekal, karena kadang-kadang orang tidak memahami bagaimana memilih guru, bagaimana memilih pembicara, bagaimana ini. Nah itu memang butuh bekal. Jadi kembalinya lagi ya untung-untungan kalau dia beruntung yang muncul di beranda YouTube-nya itu ustadz-ustadz yang memang layak, ustadz yang ikhlas, ustadz yang ini bisa jadi Masya Allah manfaat ilmu dan luar biasa. Maksudnya banyak hal-hal yang memang tidak ditemukan dengan pengajian yang offline seperti ini gitu. Di sana tuh banyak. Belum lagi kalau orang-orang tertentu mungkin berandanya ini pengajian, bawahnya ini joget-joget, bawahnya ini apa, bawahnya apalah, itu kadang itu kan jadi beda majelis taklimnya. Tapi kalau seperti ini samping barokah tempat, barokah momentum, kemudian memandang wajah orang alim itu pahalanya luar biasa. Nah, ini yang kadang ya kalau saya bukan orang alim ya, maksudnya ini untuk orang yang alim, yang benar-benar ulama, itu pahalanya luar biasa dan barokahnya luar biasa. Nah itu yang tidak biasanya tidak begitu didapat di dunia online itu. Dan itu ditradisikan oleh para guru-guru kami seperti itu. Makanya musyafahah dan muwajahah gitu ya. Jadi orang ngaji itu musyafahah dan muwajahah. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu ta'lim bi ba'dihim tantanaqul athimu. Dosa saqatul haraj 'anil baqin. Gitu. Wa in tuliba min ahadihim famtana'a fazharul wajhain annahu la ya'thamu lakinnahu yukrahu lahu dzalika idza lam yakun lahu 'udhrun. Kalau ada yang minta ngaji kok ustadznya enggak mau, ya dosa, annahu la ya'tam lakinnahu yukrahu dzalika idza lam yakun lahu 'udhrun. Kalau enggak ada uzur dosa. Nah, kalau ada yang lain itu cuma makruh. Oh, maaf ngaji ke sana saja. Nah, itu makruh. Faslun fi harsil muallim ala ta'limi thulabihi. Seorang pengajar mestinya melakukan hal-hal berikut ini. Yustahabbu lil muallim an yakuna harisan ala ta'limihim. Mestinya seorang pengajar itu selalu menjaga bagaimana semaksimal mungkin di dalam mengajar atau mendidik murid-muridnya. Musiran lidzalika ala masalih nafsi dunyawiyah allati laysat biruriyah. Dia harus memprioritaskan mengajar daripada memikirkan hal-hal duniawi dia sendiri gitu. Nah, ini lagi-lagi masalah duniawi ini seringkali disalahpahami karena begini, zaman dulu itu Islam itu dalam kurun waktu sekian abad, kurang lebih 8 abad, itu ekonominya luar biasa Pak Haji. Jadi kaya raya, bahkan pernah Islam itu memegang sepertiga ekonomi dunia waktu itu. Sekarang kan nggak ada negara yang menguasai sampai segitu.
Dan jadi pelopornya semua dari Indonesia, ya, terutama waktu itu Baitul Hikmah ya. Baitul Hikmah itu terkenal makanya di dunia barat itu House of Wisdom di Baghdad. Baitul Hikmah itu luar biasa. Itu konsep Islam benar-benar konsep Quran. Nah ini makanya yang perlu mungkin kita kalau punya anak didik nanti yang mengaji itu harus dipahamkan itu. Boleh jadi kita mungkin tidak mendapati zaman itu, tapi nanti ketika orang sudah pakai Quran lagi, bisa kembali kayak zaman dulu lagi insya Allah. Mungkin di anak kita atau di cucu kita, tapi setidaknya kita harus punya peran di dalam mempersiapkan semua itu. Bisa jadi untuk hari ini belum bisa kita capai, tapi kita setidaknya punya peran di situ, mendidik anak-anak kita untuk kembali lagi ke masa lalu. Bahwa betapa ketika orang Islam berpegangan dengan Al-Quran sungguh-sungguh, itu bisa bukan cuma kemaslahatan secara ini, tapi duniawinya juga maslahat. Jadi makanya nasihat-nasihat ini jangan disalahpahami, karena nasihat ini muncul ketika ekonomi Islam itu maju luar biasa. Terus Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu menciptakan penelitian. Di situ segala penelitian ada. Kemudian kemaslahatan ekonomi. Makanya hierarki tetap ada ya. Hierarki ada karena Allah itu memang menciptakan manusia itu secara hierarki. Itu sifat adil Allah. Ada yang ganteng banget, ada yang kurang, ada yang pintar, ada yang kaya raya, ada yang sedengan, ada yang orang yang miskin-miskin. Tetap ada terus itu. Dan itu kalau mengacu kepada Quran, itu semuanya maslahat, semuanya bisa bahagia. Dan akan berimbang. Gitu. Hierarki tetap ada. Ya sekarang nggak usah jauh-jauh. Manusia kan ada yang jadi nabi, ada yang jadi umatnya kan. Dan nabi kenapa semua nabi itu ganteng, tinggi, suaranya lembut ini? Karena memang Allah menciptainya. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah memang menciptakannya begitu. Namun meskipun Allah mengatakan faddalna ba'dahum ala ba'd, kami mengunggulkan salah satu dari yang lainnya, tapi tetap inna akramakum indallahi atqakum. Tapi Allah tetap berfirman tetap itu. Itu masalah kami mengunggulkan ciptaan kami, ada hierarki, ada yang di atas, sedang, terus ke bawah sampai bawah, hierarki seperti itu. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Tetap standar Allah itu yang paling mulia dari kalian itu tetap yang paling takwa gitu. Nah, itu enaknya di situ. Jadi makanya sama Allah tuh enak, udah maunya enak sekali. Nah makanya nanti kalau kita dikasih kesempatan punya anak didik, kita ajarkan itu, harus kita ajarkan itu. Jadi nggak ada istilahnya orang memakai konsep Quran, memakai konsep Islam itu akan ketinggalan dalam banyak hal, nggak mungkin, tidak mungkin. Rasulullah tuh mengajarkan sahabatnya Zaid bin Haris suruh belajar bahasa asing kan. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu ekonominya luar biasa. Datang ke Madinah yang pertama dicari pasar. Langsung padahal beliau ditawarin mau dikasih separuh kebun kurma oleh siapa itu yang luas sekali, tapi nggak mau. Udah saya ke pasar aja mau dagang. Dan akhirnya beliau kaya raya lagi. Itu artinya jadi konsep ekonomi Islam sebenarnya luar biasa. Nah sekarang kan terpuruk itu. Jadi problematika sekarang memang negara-negara Islam itu mayoritas ekonomi terpuruk. Nanti sekali negara Islam ekonominya maju, sumbernya cuma satu-satunya, bukan sumber daya manusia tapi sumber daya alam, seperti minyak bumi misalnya gitu. Sumber daya manusianya nggak punya. Nah itu yang perlu segera kita tangani gitu, karena sudah akut sekali itu. Dan itu nggak mengganggu ketika orang berpegangan dengan agama itu nggak mengganggu stabilitas kehidupan sosial apapun bentuknya, mau ekonomi, mau bernegara, mau bersosial, dengan yang lain, itu tetap bisa berintegrasi dengan yang lain. Itu yang perlu kita ajarkan ke anak-anak didik kita gitu. Ya meskipun dan terbuka. Nah itu kadang-kadang sekarang orang-orang yang memegang agama itu nggak terbuka, mereka nggak
antipati dengan bank misalnya, antipati dengan Bitcoin, apa itu bid'ah, apa ini, apa harus tahu kita. Memang mekanisme ekonomi sekarang udah beda gitu. Sekarang ada apa percepatan dalam skala ya kita nggak paham, kita harus belajar dan nanti anak-anak didik kita juga kita ajarkan, kamu terbuka dan kamu pelajari gitu semuanya gitu. Makanya ini yustahabu ini masalihin nafsihi ad-dunyawiyah. Jadi benar-benar seorang pengajar itu apa namanya nah makanya ini kalau dipahami masalih ad-dunyawiyah ini contohnya waktu itu ketika Islam lagi maju. Karena apa? Orang yang mengajarkan agama waktu itu gajinya besar sekali. Bahkan kalau penulis kitab itu oleh kerajaan waktu itu, karena memang Abbasiyah kaya raya sekali Pak, wah kaya sekali. Itu nanti dia nulis kitab apa, itu nanti kitabnya dibeli oleh kerajaan itu dengan emasnya tuh bobotnya kitab. Jadi kalau makanya ulamanya berlomba-lomba bikin kitab yang tebal-tebal. Tapi kitabnya luar biasa, harus teruji, bukan cuma asal nulis kayak sekarang itu, harus teruji oleh sekian ulama bahwa kitab ini memang ACC, dibeli oleh kerajaan seharga bobotnya kitab. Lah kertas zaman dulu kan berat-berat Pak, nggak kayak sekarang. Berarti emasnya berapa kilo itu. Jadi setiap ada pengarang kitab apa saja, nah itu pernah bergeser suatu saat ketika ilmu agama mulai berkurang. Siapa yang nulis riset tentang agama, tentang fikih, tentang yang lain-lain, maka harganya 10 kali lipatnya ilmu umum. Nah, pernah ketika ilmu agama rada rendah, dibalik, yang menghasilkan riset atau guru-guru yang mengajarkan ilmu umum, pertanian, apa segala macam lah, itu nanti gajinya atau bukunya dibeli 10 kali lipatnya ilmu-ilmu agama. Itu pernah terjadi pergeseran begitu. Nah itu Baitul Hikmah memang waktu itu menangani kehidupan sosial begitu luar biasa, dan konsepnya semuanya dengan Al-Quran dan hadis. Nah, memang pemimpin-pemimpin Islam waktu itu ahli Quran semua, ahli Quran. Nah ini yang perlu nanti kita regenerasi untuk mendidik anak-anak kita supaya jangan jauh-jauh dari Quran dan hadis. Wa an yufarriqa qalbahu fi hali julusi liaqra'ihim minal asbab asyaghilah kulliha. Dan usahakan seorang pengajar itu habiskan waktu untuk mengajar murid-muridnya itu, kontribusi. Makanya mohon maaf kadang-kadang orang kalau yang memang sibuknya ngajar agama kadang-kadang nggak sempet dagang, nggak sempet nyari, karena dia harus belajar terus. Tiap hari buka kitab, ketemu anak-anak ngaji. Jadi mohon maaf kadang-kadang ada tradisi orang yang ngajar itu hidupnya dari amplop itu kadang-kadang memang ya gimana lagi gitu. Nah, mereka nggak sempet untuk dagang, untuk ini gitu. Meskipun sebagian ada yang luar biasa, kiai-kiai tertentu itu bisa sedemikian rupa mengatur ekonomi untuk dirinya, kemudian dia juga bisa full ngajar itu. Guru-guru saya itu setiap hari mutola'ah. Pak Mansur itu punya jam ngajar tuh sehari itu 10 jam. 10 tempat ngajar sehari. Sampai meninggalnya beliau. Itu masih sempat belajar buat sendiri. Tidurnya tuh sampai malam-malam, baca kitab. Istrinya, kan saya karena supir jadi tahu itu kadang, ya Allah Abah itu kalau masuk kamar ya kitab. Ya kitab itu, nggak pernah berhenti belajar. Nah itu jadi ya mohon maklum kadang-kadang begitu. Kalau zaman dulu memang para pengajar itu dijatah oleh kerajaan gitu. Nah, kalau sekarang ya mungkin bisa jadi kesadaran dari masyarakat ya, mungkin perlu ini harus ada yang sadar gitu. Wahya katsiratun ma'rufah, dan memang banyak cerita itu. Ini katsiratun ma'rufah sudah menjadi tradisi. Wa yakun harisun ala tafhimihim, dan berusaha sekeras mungkin untuk membuat murid-muridnya paham. Wa an yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi. Nah, seorang guru mestinya bisa mendeteksi, mendiagnosa
murid-muridnya, ini pantasnya begini, ini pantasnya begini. Itu disebutnya murabbi. Makanya syekh-syekh yang sama Allah diberi kelebihan mendidik anak santri itu memang beda. Itu namanya murabbi. Mbah Mun itu pernah 3 hari sebelum saya sowan beliau itu ada, dan beliau termasuk ustadz saya karena ngajar di kelas saya, itu minta izin ke Mbah, saya mau belajar ke Yaman. Ini sebentar lagi mau berangkat. Itu Mbah Mun langsung, oh jangan nak, kamu jangan ke Yaman ya, nggak usah. Kamu ke Mesir aja gitu. Kamu ke Mesir gitu. Ya udah langsung nurut, oh nggih. Nggak jadi ke Yaman terus ke Mesir. 3 hari kemudian saya sowan, Mbah saya mau belajar ke Yaman gitu. Oh bagus nak, bagus gitu. Padahal saya ambisinya dari dulu ke Mesir, karena bayangan saya Mesir itu intelektual, referensi banyak, ulama-ulama banyak gitu. Kalau Yaman kan muter tasbih, wirid, ini terus gitu. Itu Mbah Mun, iya benar-benar nak ke Yaman. Saya didoain gitu. Itu di sini kan syekh yang itu yang begitu, bisa tahu murid ini cocoknya di sini, murid ini di sini. Itu syekh tertentu memang sama Allah dikasih ilmu seperti itu. Ya saya bayangin memang kalau saya di Mesir kayaknya jadi liberal karena saya kadang-kadang punya pikiran yang usil gitu, senang baca-baca. Tapi alhamdulillah ketika belajar di Yaman, masya Allah, oh begini gitu. Wahya katsiratun ma'rufah wa an yu'tiya kulla insan mimma yaliqu fala yukthiru 'ala man la yahtamilul iktsar. Bagi anak yang kemampuannya sedang jangan diberi terlalu banyak. Wala yuqassiru liman yahtamilu ziyadah, dan jangan memberi sedikit pada anak yang kemampuan otaknya kuat, ya beri materi yang banyak. Wa yakhudhum bi'adati mahfudhatihim, dan menyuruh anak-anak itu untuk selalu mengulang-ulang pelajarannya. Nah ini Imam Nawawi itu di dalam sejarah, beliau itu kalau belajar baca kitab itu sekurang-kurangnya tuh 24 kali. Padahal beliau orang yang sangat cerdas, tapi tetap diulang-ulang kalau baca kitab itu. Kalau belum 24 kali belum berhenti. Nanti bahkan sampai 40 kali. Nah, ulama-ulama besar itu kebanyakan membaca kitab terutama yang ahli fikih. Itu kitab andalannya Imam Syafi'i. Kitabnya sangat sulit dibaca. Itu ulama-ulama besar itu membaca sampai ada yang 500 kali, 400 kali khatam itu diulang-ulang. Karena saking luar biasanya kitabnya Imam Syafi'i itu. Wa yuthni 'ala man zaharat najabatuhu, dan seorang guru berikanlah pujian ke murid yang punya kepandaian, rajin belajar, dipuji supaya semangat. Malam yakhsha 'alai fitnatan bi'ijabin nawarihi. Pujian yang jangan sampai membuat ujub atau membuat sombong dari anak tersebut. Wa man qassara, dan untuk anak yang sembrono, yang malesan, yang enggak semangat, annafa ta'nifan latifan, berikanlah nasihat yang lembut, rangkul dia, semangat dia. Malam yakhsha tanfiruhu, selama rangkulan atau nasihat lembut itu, legowonya itu tidak membuat mereka jadi malah makin sembrono lagi gitu. Wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tazharu minhu. Jangan sampai membuat anak didiknya tuh iri satu dengan yang lain karena pilih kasih gitu. Wala yastaghfiru fi ma an'ama Allah taala bihi alaihi. Fa inal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim. Karena hasud atau iri dengki itu adalah dosa yang besar. Sementara orang yang belajar itu usahakan meninggalkan dosa, karena kalau dosa itu dilakukan bagi orang yang belajar, ilmu biasanya sulit masuk. Karena al-ilmu nurun, fa innal ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Makanya seorang guru harus memperhatikan
murid-murid ini dididik sedemikian rupa untuk menjauhi maksiat. Nah, di antaranya nanti murid-murid itu diajak mujahadah, zikir, jamaah. Nah, itu untuk supaya terjaga hatinya meninggalkan maksiat. Fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad. Iya, karena murid itu nanti dianggap seperti anak, sehingga kasih sayangnya harus seperti itu. Wa ya'udu min fadilati ila muallimihi fil akhirah thawab al-jazil wa fid dunya asana al-jamil. Dan pastinya hal itu akan menjadikan pujian bagi seorang guru nanti di akhirat, ya pahala, dan hidupnya pun akan terpuji. Faslun fil i'tina bitulab wa tartib taqdimihim wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamu al-awwal fal awwal. Nah, nanti kalau muridnya terlalu banyak maka harus telaten ngajinya tetap berurutan. Berurutan dan otomatis satu persatu. Nah, di dalam satu persatu ini fa in radiyal awwalu bi taqdimi ghairihi qaddamahu. Usahakan ketika membuat antrian untuk murid ini ya harus yang lain ikut ridho. Jadi bisa jadi dengan cara dioplos, hari ini kamu duluan, besok kamu itu, supaya tidak terjadi iri dengki satu sama lain. Wa yambaghi an yudhira lahumul bisyra wa talaqatil wajhi. Dan harus seorang guru itu melihatkan keceriaan wajah. Wajahnya itu menyambut, senyum, wa talaqatil wajhi. Wajah yang berseri-seri kepada murid-muridnya supaya mereka juga terlatih untuk murah senyum, kemudian santun gitu. Wa yas'alu amman wa yatafaqqad ahwalahum, dan merasa kehilangan oleh murid itu, wa yas'alu amman ghaba minhum, dan selalu bertanya kepada murid yang tidak kelihatan. Loh, si ini kemana? Itu kadang-kadang kiai begitu di majelis taklim nanya, oh si Pak itu nggak datang, sakit apa gimana gitu. Faslun fi niyyati talibil ilmi. Qala al-ulama wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likauni ghaira sahih niyyah. Wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likauni ghairi sahihin niyyah. Kalau ada murid yang niatnya tidak benar, maka biarkan. Tetap biarkan mengaji terus. Faqad qala Sufyan wa ghairuhu talabuhum lil ilmi niyatun. Karena ketika dia itu sudah mencari ilmu itu sudah niat gitu. Jadi biarkanlah. Mungkin ada orang kayak sekarang nih, kemarin ini jadi cerita lucu curhat ya. Kemarin saya itu sempat ngajar di SMK di sini Karawang lah. Saya ngajarnya kitab Sulamut Taufik sama Juz Amma. Ingin membenarkan bacaan Qur'annya, karena setelah dicek, bacaannya ini kacau, ini bacaan Qur'annya harus dibenerin. Nah, ternyata yang saya ajarkan ini kan saya pikir penting gitu ya untuk bekal mereka, karena ini generasi muda harus kita bekali itu nanti ini. Nah, ternyata pihak dari sekolah menginginkan kami ini mengajarkan ceramah. Ini Ustadz, karena sekarang itu ceramah itu begitu, ini kan nanti kalau ada kan potensi yang bingung nyari kerjaan kan bisa jadi penceramah, bisa ini nanti bisa masuk ke TV apa. Terus nanti kita juga mau anak yang ceramahnya jago kita bawa ke SMP atau mana untuk promosi sekolah ini gitu. Waduh lah, kalau ceramah saya tuh nggak bisa ceramah itu. Saya kalau ngaji bisa, tapi kalau ceramah nanti kalau diajarin sama saya malah jadi jelek ceramahnya. Saya nggak bisa ngelawak, nggak bisa ini gitu. Akhirnya sudah berhenti akhirnya. Mungkin nyari ustadz yang punya bakat ceramah, punya ini gitu. Nah ini niat, nggak apa-apa. Ya saya pun tetap semangat, nggak apa-apa. Niatnya pengen jadi penceramah, niatnya pengen supaya nanti bisa tampil di TV, bisa ini, nggak apa-apa. Ajari saja. Nah, tapi ketika mereka nggak mau ya saya nggak maksa juga. Saya nyari aja di tempat lain yang mau ngaji ke saya gitu. Nah itu menurut ulama nggak apa-apa, niat nggak benar pun tetap harus diajar nih kata ulama. Wa qalu talabnal ilma li ghairillahi ta'ala
fa'aba an yakuna illa lillah. Kami mencari ilmu untuk selain Allah, fa'aba an yakuna illa lillah. Maka nantinya gitu ya. Jadi saya mencari ilmu untuk selain Allah, duniawi, supaya saya pinter nanti jadi cendekia, bisa tampil di mana-mana, atau jadi pengamat. Nah, karena sekarang pengamat juga gajinya besar ketika dia masuk ke dunia media itu. Misalnya pengamat Islam Timur Tengah misalnya, kan bisa jadi pembicara di mana-mana, atau pengamat Al-Qur'an. Wah, itu seminarnya bisa sampai 40 juta itu. Jadi Gus Ghafur itu putranya Mbah Maimun itu kan ranking 1 terbaik sepanjang masa seputar ilmu Al-Qur'an. Beliau ilmu Al-Qur'annya itu meneliti Syekh Zakaria Al-Ansori. Guru besarnya sampai heran, kok anak ini kok pinter sekali gitu. Katanya ini kalau Syekh Zakaria Al-Ansori masih hidup, lihat kamu, wah terheran-heran gitu. Akhirnya guru besarnya di Mesir itu penasaran, kamu tuh bapaknya siapa sebenarnya. Akhirnya ayah beliau diundang sebagai tamu kehormatan ke Mesir, yaitu Syekhuna Maimun, Mbah Maimun Zubair. Ketika datang bertemu dengan guru besar tafsirnya itu, begitu ngobrol, wah ya pantesan bapaknya seperti ini, anaknya seperti ini gitu kan. Akhirnya ya itu ya pantas saja gitulah. Itu beliau kan jurusannya tafsir Al-Qur'an, itu sampai sedahsyat itu. Itu kalau seminar di Jogja itu amplopnya sampai 40 juta itu Pak, amplop untuk seminar ulumul Quran atau tafsir Al-Quran. Saya begitu pulang dari Mesir saya masih di sarang, masih di pesantren. Kemudian beliau ngisi seminar juga di pesantren. Ya, kalau pesantren kan pondoknya sendiri kan gratis. Beliau ditanya, ada yang nanya, kok jenengan Gus ngambil ilmu tafsir kemudian sampai sedahsyat itu, nilainya tuh gimana itu? Saya itu kenapa saya ambil tafsir Quran? Itu saya dari kecil cuman dengerin Abah itu Mbah Maimun bapaknya itu. Kok Mbah Maimun itu kalau bicara Al-Quran kok bisa sampai ke sana gitu. Kalau jelasin ayat itu penjelasannya tuh saya cari-cari di kitab mana-mana tuh nggak ketemu gitu. Makanya saya penasaran, nanti saya kalau mau belajar, saya mau belajar tafsir gitu. Akhirnya ketika beliau di Mesir ya ambil jurusannya tafsir dan mendapat nilai terbaik. Nah itu hebatnya Mbah Maimun itu di situ. Memang beliau ahli tafsir itu, ahli tafsir. Lah di sini dikatakan, udah nggak apa-apa, kamu belajar agama, niatnya apa? Mau jadi penceramah supaya terkenal, nggak apa-apa, lakukan saja belajar. Thalabnal ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Nanti kalau ilmunya sudah masuk ke hati kamu, benar-benar masuk, pasti niatmu akan berubah sendiri gitu. Pasti akan berubah menjadi kepengen Allah gitu. Kata ulama begitu, fa'aba an yakuna illa lillah. Ilmu itu akan membelokkan hatimu, akhirnya hanya kepengen Allah. Ma'nahu kana aqibatu ansara illa lillah. Semoga kita semua dijadikan orang yang ahli Quran, yang senang sama Quran, selalu istiqomah pertama Quran, mati dalam keadaan senang dengan Al-Quran dan istiqomah membaca Al-Quran, sehingga kita nanti digolongkan bersama orang-orang yang ahli Quran, fi zumrati ahli Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.